Nama saya Wayan, saya tinggal di pulau kecil Nusa Lembongan. Waktu saya kecil, pas saya lahir, saya punya cita-cita yang luar biasa. Saya ingin nanti setelah saya besar, saya ingin menjadi orang yang benar-benar berguna bagi kedua orang tua saya. Setelah saya tamat kuliah, saya mulai kerja di salah satu hotel di Kuta beberapa tahun. Tapi setelah peristiwa bom Bali datang, tepatnya 11 Maret 2002, saya mulai berpikir karena dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, situasinya sangat berbeda dan mulai menurun. Tamu tidak ada. Sehingga saya mulai berpikir bagaimana seharusnya saya untuk menghidupi keluarga saya. Maka saya mencoba untuk mengeplay suatu istilahnya lowongan pekerjaan di luar negeri, dan tepat waktunya itu akhir tahun 2006 saya berangkat ke luar negeri dan tepatnya di kota Amerika. Pertama kali saya mendarat di sana tepatnya di kota South Dakota. Tapi beberapa bulan kemudian saya mulai berpindah tempat dari satu kota ke kota yang lain karena saya ingin mendapatkan pengalaman lebih. Saya pindah ke Tennessee, saya pindah ke Alabama, saya pindah ke Florida. Setelah beberapa tahun di sana, saya mulai menikmati pekerjaan di sana. Setelah hampir 5 tahun di Amerika, saya mendapatkan beberapa telepon dari keluarga di sini, dari adik, dari bibi. Ya, ingin saya segera balik ke Bali. Di saat saya mulai mendapatkan karir saya berada dalam dilema pikiran harus memilih apakah harus balik, apakah harus tidak. Akhir saya memutuskan balik ke Bali, tepatnya ke Ceningan, karena orang tua saya sedang sakit parah. Saya mulai berusaha berpikir apa yang harus saya lakukan di Ceningan untuk bisa melanjutkan kehidupan saya dan membantu keluarga saya. Akhirnya saya membuka warung kecil-kecilan, tapi setelah beberapa bulan, akhirnya godaan itu mulai datang. Kondisi warung mulai sepi dan jarang ada orang yang mau makan ke dalamnya. Akhirnya saya mulai berpikir, karena di Bali terkenal ada orang pintar yang tahu situasi, akhirnya saya pergi ke orang pintar tersebut, mau menanyakan apa yang terjadi dengan warung saya. Dari sana saya dapat informasi bahwa warung yang saya buka tersebut, bahwa ada orang yang mengisi black magic supaya tidak ada tamu atau orang makan ke dalamnya. Musibah yang tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang di sini yaitu COVID-19. Entah itu berupa penyakit apa, yang jelas setelah itu datang melanda kami, akhirnya melanda seluruh masyarakat di dunia ini. Itu kehidupan kami terasa berhenti. Terlanda COVID-19 tepatnya hampir 3 tahun. Setelah saya berbicara dengan Bapak mengasih ide yang mengajak saya untuk kembali memulai pekerjaan yang dulu, yaitu menanam rumput laut. Saya mulai berpikir, kayaknya ini ide yang luar biasa. Dan saya menjawab kepada Bapak, oke, mari Pak, saya akan memulai pekerjaan ini. The seaweed, the dry one,
We can sell right now per kilos around 35 rupiah, 1000 rupiah. It's good enough, expensive. I mean, it's different price with better. With before, like a long time ago. Alright. So this one take like 35 minutes. Ready to bring back. Dulu kami pernah menanam rumput laut di sini. Banyak orang-orang, anak-anak di sini melanjutkan sekolah tinggi dari hasil rumput laut. Tapi setelah orang-orang asing datang ke sini, kami melupakannya. Kami mulai meninggalkan pekerjaan si rumput laut tersebut. Nah, setelah COVID melanda, kami mulai sadar bahwa kami telah melakukan kesalahan besar. Padahal kami sadar betul bahwa rumput laut itu dulu menghidupi kami semua di daerah sini. Maka dari itu, kami berpikir untuk kedepannya, kami tidak akan pernah lagi meninggalkan atau menghilangkan rumput laut ini dari kehidupan kami di Nusa Lembongan ini. Karena itu akan menjadi masa depan kami ke depannya, anak-anak cucu kami ke depannya. Apa sebenarnya fungsi kegunaan rumput laut itu? Kegunaan rumput laut itu banyak sekali. Bisa diproduksi menjadi kosmetik, bisa menjadi makanan, lebih sukses daripada saya ke depannya. Saya ingin sebelum saya meninggalkan dunia ini, saya ingin melihat anak saya benar-benar menjadi orang yang sukses. Kamu ingin saya kembali ke Amerika? Oh, saya kira tidak mungkin. Saya tidak mau kembali ke Amerika. Saya ingin tetap sini di pulau saya tercinta, Nusa Cening. Saya ingin menikmati kehidupan ini dengan keluarga saya, terutama anak-anak saya yang lucu-lucu. Saya ingin melanjutkan kehidupan saya dengan mereka semua. Jika kalian menanyakan saya masalah uang penting, tapi menurut saya ingin lebih penting, yaitu masalah kesehatan, dan saya bisa meluangkan waktu saya sama keluarga saya, sama orang-orang yang menyayangi saya. Suatu hari saya pernah bertanya kepada anak saya, nama anak saya ada Agus. Agus, nanti kalau kamu sudah besar, kamu mau menjadi seperti apa? Apakah kamu mau seperti bapak, seorang petani rumput laut? Anak saya senyum-senyum langsung menjawab, saya ingin jadi anak yang sukses dan berguna buat orang tua dan keluarga, Pak. Maka dari itu, mudah-mudahan nanti saya bisa seperti bapak, dan kalau bisa lebih baik daripada bapak. Mendengar itu, saya sebagai orang tuanya sangat bangga. Memang itulah keinginan saya sebagai orang tua. Bagaimana nantinya anak saya bisa menjadi lebih baik daripada saya, bahkan bisa lebih sukses daripada saya ke depannya. Saya ingin sebelum saya meninggalkan dunia ini, saya ingin melihat anak saya benar-benar menjadi orang yang sukses dan ke depannya baik untuk keluarga maupun untuk masyarakat.